Masih sehat bersama dengan RSU Subhanul Aton Tegal Rejo Magelang. Keluarga Fas juga nanti bisa bertanya langsung melalui 314330 ataupun juga via SMS dan WhatsApp-nya di 081578709640-nya ya. Hadir di studio Radio Fas FM pagi hari ini bersama dengan Dr. Tommy Yahya ya. Keluarga Fas nanti bisa bertanya dengan beliau dan tema kita pagi hari ini adalah tentang stroke ya. Nanti keluarga Fas bisa bertanya dengan beliau di 314330 ataupun juga via SMS dan WhatsApp-nya di 081578709640-nya. Kita sapa beliau yang sudah hadir di studio Radio Fas FM pagi hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Baik, terima kasih sudah menanyakan. Iya dan insya Allah sehat itu yang paling utama dokter ya. Betul sekali Mbak, itu sehat. Iya, dan juga rekan-rekan di RSU Subhanul Aton juga insya Allah sehat pagi hari ini. Amin. Bisa lebih semangat lagi untuk beraktivitas ya dokter ya. Iya, amin. Dan tema kita pagi hari ini adalah tentang stroke dokter ya. Iya, betul sekali Mbak Nisa. Ini nanti keluarga Fas bisa bertanya dengan beliau Dr. Tommy Yahya tentang stroke melalui 314330 ataupun juga via SMS dan WhatsApp-nya di 081578709640-nya ya. Dan dokter, stroke ini sebetulnya apa sih dok? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa atas kesempatan diberikan ya Mbak ya. Baik, intinya di sini akan saya mencoba berbagi informasi ya Mbak ya terkait apa saja mengenai stroke secara umum tentunya ya. Tidak perlu terlalu detail-detail. Apa saja yang perlu kita tahu tentang stroke, terutama untuk masyarakat awam. Apakah itu stroke definisinya, lalu jenis-jenisnya apa saja, bagaimana cara mencegahannya, dan bagaimana penanganan yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum sebelum ditangani di rumah sakit seperti itu. Pada intinya stroke itu intinya adalah gangguan aliran darah di otak, Mbak Nisa, seperti itu ya. Jadi gangguan darah di otak bisa disebabkan oleh dua macam gangguan. Yang pertama adalah penyumbatan dan yang kedua adalah perdarahan, Mbak. Jadi yang pertama adalah penyumbatan di pembuluh darah otak dan yang kedua adalah perdarahan di pembuluh darah di otak, seperti itu Mbak Nisa. Nah tentunya karena terkait kejadiannya adalah ini di otak, maka akan muncul berbagai macam gejala-gejala dan keluhan-keluhan terkait dengan sistem saraf kita, seperti itu Mbak Nisa. Contohnya seperti wajah perot, seperti itu. Yang kedua ada kelemahan anggota gerak sebelah, lalu ada bicara pelu juga ya, seperti itu. Gangguan penglihatan juga ada Mbak Nisa. Dan biasanya semua akan diciri khaskan dengan semua keluhan tersebut dirasakan pada satu sisi saja, tidak kedua belah sisi. Misalkan lemah ya lemah tangan kanan kaki kanan saja, mata yang kabur mata kanan saja, seperti itu. Karena memang terkait dari perjalanan penyakitnya, proses penyakitnya memang terjadi di biasanya satu sisi otak saja, otak besarnya, seperti itu Mbak Nisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dicari temannya itu stroke mirip dengan serangan jantung Mbak Nisa. Kalau betul sekali. Kalau serangan jantung itu dia gangguan aliran darah di jantung sehingga menyebabkan serangan jantung. Sedangkan kalau stroke itu sendiri gangguan aliran darahnya di otak. Seperti itu sih Mbak Nisa. Jadi ada perbedaannya dokter ya. Laras Mbak, seperti dan, itu. Ini biasanya sebab utama dari stroke ini apa? Baik sekali Mbak Nisa. Untuk sebab paling utama biasanya memang faktor gaya hidup. Kalau sekarang ini ya Mbak ya. Gaya hidup sekali Mbak. Jadi nyuwun sewu. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kadar lemak dalam tubuh tinggi ya Mbak Nisa ya. Seperti itu. Lalu yang keempat, nyuwun sewu Mbak, merokok. Masih cukup banyak kita temui ya Mbak ya. Merokok masih banyak sekali ya Mbak ya. Mungkin Mbak Nisa juga sering lihat ya. Merokok itu juga sangat berpengaruh Mbak Nji. Terus selanjutnya faktor-faktor yang tidak dapat kita cegah ya Mbak ya, seperti keturunan, faktor memang genetik ya Mbak ya, memang turunan dari orang tua atau leluhurnya memang sudah banyak terkena stroke, seperti itu juga bisa menurun memang Mbak. Bisa menurun dokter ya. Nji. Tapi yang perlu kita perhatikan sebetulnya Mbak Nisa, dari keturunan ini tidak melulu soal genetik Mbak. Jadi memang bisa jadi keturunan itu yang diturunkan gaya hidupnya. Mungkin dari kecil anaknya lihat orang tuanya nyun sewu kurang aktivitas fisik, lalu ngerokoknya masih kenceng, terus makan makanannya kurang dijaga yang bergizi ya, kurang seimbang, seperti itu juga bisa berpengaruh sih Mbak sebetulnya kepada penyebab-penyebab stroke seperti itu. Dan jangan lupa juga Mbak Nisa, yang kelima paling penting biasanya stres. Nah itu itu dia Mbak Nisa, benar sekali. Jadi kita pun juga pasti pernah mengalami stres ya Mbak ya. Terkadang kalau kita awalnya sehat terus stres jadinya sakit, sama prinsipnya sama kayak penyakit-penyakit yang ada seperti stroke, serangan jantung gitu. Terkadang orang tersebut sudah punya faktor resiko.
Cuman ketika dia stres, makinlah tekanan darahnya naik, pembuluh darahnya mengecil, tersumbatlah dia aliran darahnya. Seperti itu sih Mbak Nisa. Iya, jadi tidak boleh yang namanya stres, dokter. Ya, betul sekali Mbak Nisa. Manajemen stres itu penting sekali, Nji. Harus banyak tertawa. Padahal hampir setiap orang pasti punya yang namanya masalah persoalan, betul pasti sekali, ada Mbak. dokter Betul ya. sekali, Tapi ternyata harus mencari kebahagiaan itu tadi. Betul sekali Mbak Nisa, Nji. Luar sangat. Iya. Nji. Dan kalau dari gejalanya tadi, memang dari bicara sering kacau atau istilahnya pelo itu tadi, betul sekali Mbak Nisa. ya. Dan untuk gejala ringan-ringan di awal ini biasanya seperti apa, dokter? Baik Mbak, yang bisa diamati sebenarnya terkadang pasien itu nggak sadarnya gini Mbak Nisa, nyuwun sewu. Kadang pas ke kamar mandi tiba-tiba nyeri kepala, pusing-pusing gitu, dipikir kok saya kayaknya migrain atau vertigo gitu ya, gelir-gelir pusing atau tensinya tinggi gitu. Cuma tiba-tiba makin memberat loh, kok tiba-tiba lemes-lemes, badan sebelah aja yang lemes, jatuh. Nah, disitunya biasanya pasien tidak menyangka seperti itu. Terus yang kedua nyuwun sewu, biasanya kesemutan Mbak, rasa-rasa kebas. Seperti biasa, tetap ciri khasnya stroke harus sebelah anggota tubuh yang terkena. Jadi kalau tangan kanan kaki kanan saja, atau tangan kiri dan kaki kiri saja. Jadi kalau perut ya wajah kanan atau wajah kiri saja. Pelu juga lidahnya miringnya ke salah satu sisi saja. Seperti itu Mbak. Jadi biasanya yang kadang orang kelewatan itu kayak kesemutan, terus nyeri kepala gitu Mbak, sama pandangan kabur mungkin kadang kan orang-orang sepuh mikirnya kok mungkin sudah minus sudah plus kayak gitu. Mungkin itu saja Mbak yang bisa diwaspadai ya di awal-awal seperti itu sih. Dan juga ini sih Mbak Nisa, dari Kementerian Kesehatan ada beberapa singkatan yang bisa disampaikan untuk masyarakat umum terkait gejala dan tanda stroke yang harus diperhatikan. Ada singkatannya segera ke RS Mbak. Nah, apa itu dokter? Baik, yang pertama itu senyum tidak simetris Mbak. Jadi perut tadi ya Mbak Nisa ya, senyum tidak simetris. Yang kedua segera ya tadi ya, gerak separuh anggota tubuh melemah Yang ketiga bicaranya pelu. Seperti itu Mbak. Yang keempat kebas atau baal tadi Mbak ya, kesemutan Yang kelima rabun Mbak, rabun satu mata sebelah saja. Yang terakhir sakit kepala Mbak. Jadi dengan singkatan segera ke RS ini diharapkan masyarakat bisa lebih waspada, lebih perhatian dengan dirinya sendiri. Karena memang paling pertama yang tahu kita sakit apa itu sebenarnya bukan dokter tapi pasiennya sendiri Mbak. Jadi dengan pasien mengeluhkan kita ke dokter, maka kita akan dibantu untuk mendiagnosis dan menterapi pasien ya Mbak ya, seperti itu Mbak Nisa. Jadi dengan harapannya bisa pasien lebih memahami dengan kondisi-kondisi tubuhnya, seperti singkatan slogan segera ke RS ini, semoga ya lebih bisa segera ditangani stroke-nya. Karena takutnya intinya stroke itu kan adalah terkait waktu terapinya Mbak. Jadi segera datang ke RS itu adalah tujuan utamanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluarga Fas di rumah, ini sudah dengan gejala yang seperti dokter sampaikan tadi, jangan terlalu lama di rumah. Jangan terlalu lama Mbak, betul sekali Mbak Nisa. Jangan sampai sampai dikerokin dulu, jangan sampai di ini dulu, dipijat-pijat dulu. Tapi lebih baik ke rumah sakit terdekat untuk cek ya dokter ya. Dan sekali. Untuk pengobatan dan juga pencegahan stroke ini harus seperti apa dokter? Baik, untuk pengobatan sendiri tentunya itu nanti akan terkait dengan dokter spesialis saraf ya Mbak Nisa ya, yang akan menangani pasien-pasien stroke. Beberapa terapi yang diberikan biasanya adalah pemberian cairan tentunya, lalu obat-obatan untuk mencegah adanya sumbatan darah lebih lanjut ya Mbak ya. Nah, terkait dengan sampai jam berapa jamnya pasien dibawa ke rumah sakit Mbak Nisa, itu nanti akan memilih ada pilihan terapinya, seperti itu akan menentukan pilihan terapinya. Apabila pasien dibawa kurang dari 4,5 jam sampai di rumah sakit dan sampai ditegakkan bahwa pasien memang stroke, nanti akan diberikan obat-obatan peluruh sumbatan Mbak. Bagi pasien-pasien tidak punya kontraindikasi ya Mbak ya, jadi memang bisa diberikan obat-obatan tersebut. Tetapi bagi yang memiliki kontraindikasi atau sudah lewat jam pemberiannya, maka diberikan terapi-terapi suportif supaya mencegah rusaknya jaringan otak itu lebih luas lagi. Jadi memang semakin lama pasien-pasien dengan keluhan gejala dan tanda stroke tidak dibawa ke rumah sakit, maka akan semakin luas rusaknya jaringan di dalam otaknya tersebut Mbak. Nah, tujuannya kita adalah bukan mengembalikan ke 100% seperti semula ya Mbak, jadi karena memang itu tidak bisa, tapi adalah bagaimana cara supaya otak-otak yang masih sehat itu, jaringan yang masih sehat tidak semakin rusak, seperti itu sih. Jadi mencegah perluasan jaringan yang rusak di otak. Ngoten sih Mbak Nisa. Dan keluarga Fas ya di RSU Subhanul Waton ini juga ada untuk paket fisioterapi, adapun juga untuk stroke ini ya. Ini dengan biaya 339.000. Ini ada konsultasi dokter spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi medik dengan 1 tindakan dan juga 1 exercise ya. 8 kali terapi. Jadi kalau keluarga Fas ini mau cek ataupun juga untuk paket terapi stroke, ini bisa datang langsung ke
ke Rumah Sakit Umum Subhanul Waton di Jalan Magelang Kopeng kilometer 8 Tegal Rejo Magelang ya. Untuk teleponnya di 0293 291 1900 ya. Dan keluarga Fas juga bisa bertanya melalui 314330 ataupun juga via SMS dan WhatsApp-nya di 0815 7870 9640-nya ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Nanti insya Allah satu persatu tentunya akan kita kupas ya. Akan dijawab sama Dr. Tommy Yahya yang sudah hadir di studio Radio Fas FM ya. Dan pagi ini sudah ada Bunda Arsil yang ada di Muntilan yang sudah bergabung bersama kita via SMS ya. Halo Dok, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ibu rumah tangga. Saya mengeluhkan sejak kolesterol saya turun drastis dari 200 ke 138. Saya sempat jatuh di kamar mandi karena oleng, tapi selama saya minum obat kok lengan tangan saya dan kaki saya ini sering tiba-tiba berat seperti mau lumpuh gitu. Mohon maaf deh Dok ya. Dan anehnya semenjak saya sudah jatuh, mata saya juga kena imbasnya jadi sedikit rabun, tapi rabunnya penglihatannya seperti terlihat dua semua ya dokter. Dokter sebenarnya ini sakit apa dan obatnya terus solusinya juga seperti apa? Terima kasih sebelumnya dokter. Oke, bisa dijawab sama Dokter Tommy Yahya pagi hari ini ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nisa ya. Untuk Bu siapa atas namanya tadi Mbak? Bunda Arsil. Bunda Arsil ya, baik. Begini Ibu, jadi untuk terkait keluhan-keluhan Ibu memang mengarahnya ke terkait penyakit gangguan saraf ya Mbak Nisa seperti itu ya. Namun memang kalau misalkan dari bahasa yang Ibu sampaikan seperti itu memang belum bisa kami tentukan memang kalau hanya dari via seperti ini ya Mbak ya. Apakah itu memang karena stroke ataupun penyakit saraf lainnya seperti itu. Cuman memang menarik dari ciri khasnya yaitu ada pandangan double dan juga ada kelemahan anggota gerak sebelah, maka saran saya memang untuk Bunda Arsil segera diperiksakan ke dokter spesialis saraf terdekat seperti itu ya Mbak Nisa, karena intinya kalau istilah slogan waktu adalah uang di stroke ataupun penyakit saraf itu waktu adalah otak Mbak. Iya, jadi semakin cepat kita ketemu dengan dokter saraf, semakin cepat ditegakkan ini sakitnya apa akan semakin lebih baik. Nah tentunya nanti terapi-terapinya akan mengikuti dari dokter spesialis sarafnya tersebut terkait penyakitnya itu apa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sih terkait keluhannya Bunda Arsil seperti itu. Iya, dan nanti kita akan kembali lagi keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, Solusi Sehat masih bersama dengan Dr. Tommy Yahya dari RSU Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang. Lagi keluarga Fas, Solusi Sehat pagi hari ini, dan tentunya juga masih bersama dengan Dr. Tommy Yahya dari RSU Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang. Keluarga Fas bisa bertanya melalui 314330 atau juga via SMS di 081578709640-nya. Kita coba sapa keluarga Fas yang sudah by phone. Assalamualaikum Fas FM. Halo, Assalamualaikum. Ternyata bisa dicoba nanti keluarga Fas bisa bertanya melalui 314330 ya. Dan untuk keluarga Fas yang mau berkirim SMS atau juga WhatsApp-nya di 081578709640-nya ya. Dan ternyata memang stroke ini sebetulnya seperti dokter bilang tadi, penyakitnya memang bukan penyakit menular, tapi ternyata memang sama bahayanya itu tadi ya. Iya. Dan tentunya juga keluarga Fas ya di RSU Subhanul Waton yang sudah beroperasi sejak 18 Januari 2019 ini dengan layanan emergensi 24 jam, rawat jalan, rawat inap dan juga penunjang medis, ada lab tentunya, radiologi, fisioterapi dan juga farmasi ya. Dengan ada dokter spesialis anak, kandungan, bedah, penyakit dalam, spesialis gigi, kesehatan jiwa dan juga rehab medik ya. Keluarga Fas bisa bertanya dengan Dr. Tommy Yahya yang hadir di studio Radio Fas FM pagi hari ini melalui 081578709640-nya ya. Terima kasih juga. Ini ada dari Bapak Yanto yang ada di Secang ya. Assalamualaikum dokter, yang ingin saya tanyakan, kaki sebelah kiri ini biasanya terasa kesemutan sudah beberapa hari lalu dan sekarang kaki sebelah kanan juga terasa kesemutan ya. Apakah ini salah satu gejala dari stroke dokter? Terima kasih. Umur saya saat ini 43 tahun. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih banyak Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya Pak Yanto ya. Jadi untuk terkait keluhan kesemutan Pak, selain dari stroke memang kita perlu pertimbangkan adanya penyakit gula seperti itu Mbak Nisa. Jadi memang
Seperti itu tadi, kalau memang dirasakan memang kesemutannya muncul di sebelah sisi saja, menjauh seperti tangan kanan, kaki kanan saja, atau wajah kanan saja, ataupun tangan kiri dan kaki kiri saja, maka patut dicurigai itu memang mengarah ke stroke, walaupun belum tentu ya Mbak Nisa seperti itu, karena bisa juga terjadi penyakit-penyakit saraf yang tidak disebabkan oleh stroke. Lalu yang kedua, keluhan kesemutan juga khas juga pada penderita penyakit gula Mbak, atau diabetes mellitus nih. Jadi memang saran saya untuk kalian terkait keluhan kesemutan tersebut memang bisa dipisahkan dulu ke dokter spesialis saraf atau dokter spesialis penyakit dalam mungkin ya Mbak ya, untuk dicek kembali apakah disingkirkan kemungkinan penyakit gulanya memang gulanya normal ataukah ternyata rupanya gulanya ditemukan tinggi. Nah nantinya terkait terapi selanjutnya memang tentunya akan ditentukan sesuai dengan penyakit yang menyebabkan kesemutan tersebut. Seperti itu Mbak. Iya, dan ini juga dokter, ada Bapak Suprihno yang ada di Kopen Pring Surat. Assalamualaikum dokter. Saya mau tanya, saya dari kecil alhamdulillahnya hidupnya tidak pernah yang namanya juga merokok. Alhamdulillah ini dokter juga tidak pernah sakit ya. Dan untuk tidur ini yang memang kurang teratur ya. Dan saat ini saya menjadi bertambah gemuk, ngantukan. Cara mengatasinya ini bagaimana ya? Padahal pekerjaan saya ini sebagai security di umur saya 42 tahun ya. Ini kalau dari SMS-nya dengan pola hidupnya sudah sehat ya dokter ya, tidak mengenal merokok, jarang sakit ya. Tapi ternyata tidur ini dan juga olahraganya juga. Oh ini maksudnya tidur dan juga olahraganya sudah teratur ya. Tapi kenapa ini bertambah gemuk dan udah ngantuk ya Mbak ya. Baik Mbak. Baik Mbak Nisa, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Jadi terkait keluhan bertambah gemuk dan makin mengantuk Pak, jadi memang terkadang kita harus bedakan dulu ya Mbak ya. Kita merasa olahraga itu emang betul-betul olahraga memang untuk menurunkan berat badan, menjaga berat badan, atau hanya untuk menjaga aktivitas fisik kita supaya jantung kita bekerja tiap harinya dengan bagus seperti itu. Jadi memang ada beberapa orang-orang tertentu yang memang membutuhkan olahraga penurunan berat badan ya Mbak ya, program penurunan berat badan memang kita targetkan ada olahraga yang sedikit lebih tinggi batasannya, yang seperti itu. Contohnya kita misalkan suruh sepeda, renang, jogging seperti itu ya Mbak ya, atau mungkin bisa dibantu seperti fitness di gym-gym seperti itu. Memang program-program memang untuk menurunkan berat badan, karena tidak dipungkiri memang bertambah usia, memang biasanya aktivitas tentunya akan semakin menurun ya Mbak ya, tidak seaktif dulu waktu muda. Nah terkadang tidak kita sadari adalah ketika aktivitas semakin menurun, makanan yang masuk tetap sesuai kalorinya dengan waktu muda, walhasil akan menumpuk semua jadi lemak Mbak, seperti itu. Nah itu kan berkelanjutan ke mudah mengantuknya tadi Mbak Nisa. Kita sering temui kan Mbak, biasanya di masyarakat kalau kita habis makan biasanya ngantuk, habis makan biasanya ngantuk, itu memang ciri khasnya seperti itu Mbak. Jadi ketika kita terlalu kenyang akan karbohidrat ataupun lemak dalam darah tubuh tinggi, kolesterol tinggi, memang akan cenderung membuat tubuh kita akan semakin gampang ngantuk Mbak, seperti itu. Nah patut kita waspadai memang kenapa mudah mengantuk itu semakin lama semakin memberat, harus disingkirkan lagi. Jadi kemungkinan kolesterol tingginya, lemak dalam tubuh tingginya, lalu apakah berat badan sudah ideal belum, seperti itu. Dan juga kalau pola tidur sudah dijaga dengan baik, memang berarti ya bukan penyebabnya bukan itu ya Mbak, seperti itu sih. Jadi memang ingin saya tambahkan juga terkait program Kemenkes untuk gerakan masyarakat sehat ya Mbak ya, terkait stroke ini tadi memang bisa diterapkan pada semua penyakit dan semua orang. Yang pertama ada cerdik Mbak, itu terdiri dari 6 singkatan lagi ya Mbak ya. C yang pertama adalah cek kesehatan secara teratur. Kedua sudah diterapkan oleh Pak yang tadi, hanyahkan asap rokok. Yang ketiga adalah rajin aktivitas fisik olahraga. Keempat D diet sehat gizi seimbang. Kelima istirahat cukup. Dan 6 kelola stres Mbak, yang tadi kita bilang di awal ya, bahwa intinya tetap saja walaupun kita sudah melakukan pola hidup sehat, jangan lupa bahwa sehat tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Jadi stres juga harus kita kelola supaya tidak muncul sakit-sakit jasmaninya. Seperti itu sih Mbak Nisa. Ya, jadi memang komplit ini dokter ya betul sekali Mbak. Stroke ya. Dan tentunya juga keluarga Fas bisa bertanya dengan Dokter Tommy Yahya yang sudah hadir di studio Radio Fas FM pagi hari ini. Tema kita tentang stroke ya. Keluarga Fas bisa bertanya melalui 314330 atau juga via SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640-nya ya. Pengobatan dan juga pencegahannya tadi juga dokter sudah banyak menginformasikan juga banyak hal yang memang harus kita lakukan ketika kita harus bisa menjaga kesehatan, utamanya untuk menghindari yang namanya stroke itu tadi. Bisa dihindari dokter ya. Betul sekali, bisa dihindari Mbak, betul sekali. Iya. Dan ini juga dokter udah ada Ibu Isna ini, terima kasih juga untuk kebersamaannya. Selamat pagi dokter. Mau tanya, ada saudara saya yang sakit di bagian perutnya ya. Beliau stroke tapi juga menderita pembengkakan di perutnya. Bagaimana untuk cara pengobatannya dokter? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Isna. Ini terkait saudara ibu ya yang mengeluhkan sakit stroke dan pembengkakan di perut ya. Perlu dilacak kembali Bu, pembengkakan perutnya itu sudah ditemui dengan dokter spesialis penyakit dalam atau belum ataupun dokter bedah ya. Karena memang bengkaknya perut itu bisa macam-macam. Yang pertama bisa karena adanya timbunan cairan di lapisan dalam perut seperti itu. Yang kedua bisa juga karena adanya penumpukan benda asing ya Mbak ya, ataupun ngapunten nyuwun sewu tumor atau benjolan di dalam perut juga bisa menyebabkan adanya pembengkakan. Yang keempat juga bisa karena pembengkakan hati, jadi sakit liver ya Mbak ya, itu juga airnya akan menimbulkan timbunan cairan di perut seperti itu. Jadi memang saran saya untuk pembengkakan perut terkait terapinya dan juga itu penyebabnya apa, memang perlu ditemui dengan dokter spesialis dulu Mbak Nisa. Jadi memang harus ditegakkan dulu ini sakit bengkaknya karena apa, penyebabnya apa. Nah nanti terapi selanjutnya akan menyesuaikan dengan diagnosis dari dokter spesialis terkaitnya, bisa penyakit dalam ataupun bedah sih biasanya. Jadi ada baiknya ini pergi ke rumah sakit ya untuk memastikan ini bengkak di perutnya karena apa seperti itu ya dokter ya. Dan dokter ya, stroke ini kalau sudah semakin berat menjadi komplikasi ini juga tentunya berbahaya dokter ya. Betul sekali, berbahaya Mbak. Bahaya yang paling utama pertama nyun sewu kematian ya Mbak ya, pasti ya, karena stroke bisa menyebabkan kematian. Apalagi kalau stroke-nya terjadi di daerah-daerah yang memang menunjang kehidupan manusia Mbak, seperti di batang otak, di mana itu di sana pusat pengatur denyut jantung, pusat pengatur pernapasan. Ada dulu dosen saya juga terkena stroke perdarahan di usia 42 tahun dan beliau meninggal memang karena dikasih rezekinya di situ ya Mbak ya, sebenarnya seperti itu di batang otak. Jadi memang bisa menyebabkan kematian, jadi jangan dianggap remeh stroke. Yang kedua, stroke ini masih menyebabkan kematian dan kecatatan nomor 1 di Indonesia Mbak, menurut data Kemenkes RI tadi saya lihat. Jadi memang perlu diwaspadai adalah itu tadi Mbak Nisa, stroke bisa dihindari, tetapi ketika itu sudah terjadi harus segera ditemukan ke rumah sakit Mbak, jangan sampai terlambat. Jadi jangan beranggapan stroke bisa diobati sendiri di rumah atau dengan keroan dan lain sebagainya. Nyun sewu, mohon hindari seperti itu karena itu akan membahayakan sekali bagi si pasiennya. Kecacatan itu adalah satu hal utama yang dapat membuat pasien-pasien itu jadinya depresi Mbak. Biasanya dulu aktif, dulu kepala rumah tangga, biasa kemana-mana, lalu terkena stroke, jeda, akhirnya tidak bisa apa-apa, menyebabkan depresi, akhirnya tidak semangat lagi menjalani hidup, dan akhirnya berebet ke komplikasi penyakit lainnya seperti itu. Jadi memang perlu diingat bahwa ketika sudah mengalami gejala-gejala tanda keluhan terkait keluhan saraf, kesemutan, lemah anggota segera, nyeri kepala hebat, segera bawa ke IGD rumah sakit, terutama ada dokter spesialis sarafnya, agar segera terhindar dari komplikasi-komplikasi tersebut. Delala juga banyak survivor yang selamat dari stroke ya Mbak Nisa, dan bisa bertahan dengan aktivitas fisik sehari-hari, bisa mobilitas sehari-hari dengan bagus, tidak pakai kursi roda, tidak pakai krek gitu juga ada. Jadi memang intinya adalah waktu adalah otak. Jadi insya Allah dengan cepat kita bawa segera ke IGD, mendapat penanganan yang sesuai, diterapi oleh dokter spesialis saraf, insya Allah maka keluarannya juga akan bagus. Seperti itu sih Mbak. Ya, terima kasih juga. Ini tadi yang sudah bertanya sudah dijawab sama Dr. Tommy Yahya pagi hari ini tentang stroke ya. Dan ini juga terima kasih selamat pagi Adi dari bundanya Tiara yang di Magelang ya, yang ingin saya tanyakan dokter, apa bedanya stroke dan juga Bell's palsy ini ya? Dan apakah benar kalau Bell's palsy ini adalah salah satu gejala dari stroke ringan? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih banyak bundanya Tiara ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya Bunda Tiara ini orang medis ya. Saya nggak tahu Bell's palsy ya, tapi sekarang memang milenial banyak yang tahu ya Mbak ya. Baik, itu memang hal yang penting sangat diketahui oleh masyarakat ya Mbak ya. Terkadang semua perut dipikirnya stroke seperti itu. Memang belum saya sampaikan tadi. Jadi perbedaan utama antara stroke perut lalu Bell's palsy yang perut ya Mbak adalah intinya Bell's palsy itu perutnya dari dahi sampai ke bawah Mbak. Jadi dahinya ikut berkerut, mata, pipi, mulutnya juga ikut berkerut. Jadi itu semuanya dari atas sampai bawah. Nah, sedangkan stroke itu yang perut biasanya cuma pipi, lidah, sama matanya saja. Dahinya masih bisa angkat simetris seperti itu. Jadi yang perut mencong sebelah itu cuma yang bawah saja. Sedangkan bagian dahinya masih bisa. Itu untuk stroke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau pada Bell's palsy itu gangguannya di saraf yang tepi, Mbak. Iya. Nah, gangguan saraf tepi ini menyebabkan saraf-saraf yang di wajah ini tidak mendapatkan istilahnya aliran saraf yang baik seperti itu ya. Sehingga dia perut dari atas sampai bawah. Nah, kalau pada stroke perutnya itu dia cuma di bawah saja karena gangguan alirannya saraf di pusat. Nah, sedangkan tepinya masih dapat cabang dari sebelah otak yang kiri. Misalkan seperti itu kalau yang rusak kanan ya. Itu. Jadi memang perbedaan utamanya itu. Jadi jangan semua perut dianggap itu stroke, belum tentu memang. Walaupun memang kalau sudah perut ya harus segera dibawa ke rumah sakit seperti itu ya Mbak ya. Jangan dibiarkan terlalu lama. Nah, nanti dari pengusahaan dokter akan ditentukan memang betulkah ini memang Bell's palsy ataukah ini memang mengarah ke stroke. Seperti itu sih Mbak Nisa. Ya, jadi ini ada perbedaannya dokter. Betul sekali ya? Mbak, perbedaannya mencolok sekali. Jadi intinya dahinya itu dilihat. Kalau misalnya dahinya diangkat
kerutnya simetris berarti itu stroke, biasanya seperti itu. Namun apabila disuruh mengangkat dahi ternyata ikut pelot sebelah dahinya, kemungkinan itu Bell's palsy, seperti itu Mbak. Dan kalau dari penyebab dari Bell's palsy-nya ini dulunya karena apa dokter? Bell's palsy biasanya kalau orang-orang sering datang keluarnya ini Mbak, motoran pagi-pagi kaca helmnya belum ditutup, kedinginan terus tiba-tiba datang pelot. Nah, padahal secara umum intinya dia itu adalah peradangan pada saraf tepi wajah Mbak, saraf nervus facialis ya. Itu dia peradangan bisa macam-macam, infeksi bisa, trauma cedera wajah juga bisa. Yang ketiga memang kena suhu dingin ataupun terlalu panas, itu juga membuat sensitif sarafnya, itu juga bisa sih Mbak. Kelelahan juga bisa sih memang itu. Terima kasih ya. Sama-sama, ini ya tadi Bunda Tiara, semoga juga sudah mendapatkan penjelasannya dari Dr. Tommy Yahya yang lengkap sekali ya. Dan keluarga Fas ya, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini sampai berakhir nanti di jam 10 pagi ya. Solusi Sehat bersama dengan RSU Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang, dan tentunya juga ada Dr. Tommy Yahya di Radio Fas FM. Jangan kemana-mana. 90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Magelang. Kembali lagi keluarga Fas, dialog solusi sehat bersama dengan RSU Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang dan juga Dr. Tommy Yahya yang tentunya masih setia untuk menjawab pertanyaan keluarga Fas pagi hari ini. Jadi jangan khawatir, keluarga Fas bisa bertanya melalui 314330. Kita coba angkat telepon dulu. Assalamualaikum Fas FM. Halo. Assalamualaikum Fas FM. Assalamualaikum Fas FM. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Trasno. Bapak Trasno di mana Bapak? Pring Surat. Di Pring Surat. Ada yang mau ditanyakan dengan Dr. Tommy Yahya pagi hari ini? Selamat pagi Dr. Tommy. Selamat pagi Pak Trasno, salam sehat. Ini saya ingin sedikit menanyakan tentang stroke ya. Iya betul Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah dengar katanya stroke itu apa sih? Pembuluh darah yang di otak itu belum pecah, itu masih ada kemungkinan besar untuk sembuh. Tapi kalau sudah pecah, itu katanya sulit disembuhkan. Ini sekedar mitos atau benar itu? Oke. Terus yang kedua, saya pernah dengar katanya ada alat tensi darah yang di situ bisa bicara, artinya bisa digunakan untuk difabel tunanetra. Ini benar apa enggak? Kita mohon penjelasan dokter. Saya kira itu yang saya bisa matur, dan matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Trasno yang ada di Pring Surat ya. Tadi bisa dijawab pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Yang pertama ya Mbak ya, baik terkait tadi stroke, apakah memang kalau sudah pembuluh darahnya pecah sembuhnya lebih lama? Baik Pak Trasno, memang kurang lebihnya seperti itu ya Bapak ya. Memang stroke paling sering itu biasanya karena penyumbatan, yang lebih jarang lagi yang karena perdarahan. Jadi yang pecahnya pembuluh darah seperti itu Pak Trasno. Nah ketika pembuluh darah pecah itu memang perlu dilihat lagi Pak melalui pemeriksaan CT scan ya, semacam ronsen tapi untuk di otak, di kepala seperti itu. Dilihat gambaran otaknya, seberapa banyakkah volume perdarahan yang muncul di dalam otaknya. Karena memang ada indikasi-indikasi tertentu yang akan pasien tersebut dioperasi, seperti itu Mbak Nisa. Nah, operasi nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis bedah saraf apabila memang dianggap memenuhi kriteria operasi, seperti itu syarat-syarat operasi. Namun memang bisa dilihat bahwasanya kalau memang itu karena pecahnya pembuluh darah perdarahan, tidak selalu semuanya juga akan lebih sulit sembuhnya, itu juga tidak. Intinya sembuh tetap aja kembali ke Gusti Allah ya Mbak ya, seperti itu. Tapi memang tetap secara terapi memang tidak ada perbedaan signifikan sih Mbak antara penyumbatan ataupun perdarahan, mana yang lebih cepat sembuh, mana yang tidak. Karena dua-duanya sama-sama stroke, memang penyembuhannya akan lama. Jadi intinya kalau stroke itu tidak hanya cuma terapi di awal, tetapi sampai rehabilitasi Mbak. Yang tadi sudah Mbak Nisa bilang seperti fisioterapinya harus rutin seperti itu. Jadi memang kalau terkait lebih sulit sembuhnya atau tidak itu memang tidak selalu seperti itu ya Pak Trasno ya. Jadi memang tidak selalu yang perdarahan lebih sulit sembuh, yang pecahnya pembuluh darah ataupun penyumbatan lebih cepat sembuh, itu tidak. Sumbatan pun juga bergantung dengan sumbatannya. Sumbatan bisa total, bisa pun sebagian. Kalau total kan memang sumbatan penuh ya Mbak. Jadi mungkin kerusakan jaringan di otaknya lebih luas, lebih berat seperti itu. Namun kalau sumbatannya sebagian mungkin lebih ringan. Nah memang hal tersebut memang suatu hal yang sangat klinis ya. Jadi memang tidak bisa kita patok serta-merta yang perdarahan selalu lebih lama sembuhnya dibanding sumbatan, memang seperti itu sih Mbak. Tidak bisa ditentukan ya. Terus untuk pertanyaan keduanya, saya kurang
jelas tadi dengarnya alat tensi darah atau apa ya tadi Ya, ya, Mbak? yang bisa berbunyi, yang Berbunyi, bisa digunakan iya. untuk kaum difabel gitu. Oh iya, itu Apakah ada? iya, bahkan saya juga baru dengar ini dari Pak Trasno ya, nyun sewu, saya belum update sendiri terkait itu tadi Mbak. Cuman memang kalau itu misalkan ada mungkin sangat bagus sekali ya untuk Iya. digunakan, karena memang harapannya seperti ini Mbak, alat tensi kan sekarang sudah mudah didapatkan ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk orang awam sendiri memang paling nggak sehari sekali screening sendiri ya, cek sendiri itu memang Iya. sangat bagus sekali. Ketika lihat tensinya tinggi sekali bisa langsung berobat seperti itu nggih. Tapi apabila memang sudah alat tersebut dibuat untuk kaum difabel, memang sangat bagus sekali menurut saya. Dan memang kalau misalnya sudah intinya alat-alat kesehatan itu pastinya sudah harus tersertifikasi dulu, selain Iya. dari Kementerian Kesehatan maupun dari PT-nya sendiri yang memproduksi alat tersebut. Sepanjang itu semua terpenuhi dan memang itu mungkin tidak ada masalahnya apabila itu memang ada dan dipakai oleh teman-teman dari kaum difabel. Seperti itu Mbak. Terima kasih untuk Bapak Trasno tadi untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh Dokter Tommy Yahya, dan ada juga Bapak Putra ini dokter ya. Assalamualaikum dokter, ini saya yang ada di Payaman yang ingin saya tanyakan. Kebetulan ibu saya kemarin itu sempat didiagnosa stroke, masih di stadium awal ya. Setelah sembuh kok jadinya pusing yang berkepanjangan ya dokter ya. Apakah perlu dilakukan scan kepala? Terima kasih dokter. Oke, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak. Jadi memang untuk terkait stroke seperti yang saya bilang tadi, tidak akan kembali 100% sehat seperti sedia kala Mbak ya. Iya. Karena memang secepat apapun kita ke rumah sakit pasti akan sudah ada jaringan otak yang rusak. Nah, tinggal kita cegahnya semakin luas atau tidaknya seperti itu ya Mbak ya. Nah, memang tadi di awal stroke ringan, stadium awal ya tadi ya dikatakan Iya. ya. Setelah selanjutnya akan pusing berpanjangan. Nah, itu sebenarnya perlu kontrol lagi sebetulnya. Jadi kalau pasien-pasien stroke itu tidak cukup hanya berobat sekali 2 kali Mbak Nisa. Harus rutin terus kontrol. Rutin, dokter, rutin ya. kontrol, terutama ke dokter spesialis sarafnya ya Mbak Nisa seperti itu. Jadi nanti dokter spesialis saraf akan melihat apakah ada perburukan kondisi atau malah perbaikan kondisi dari pasiennya seperti itu. Nah, perburukan contohnya ini, keluar nyeri kepala berkepanjangan kok tidak sembuh-sembuh. Itu Iya. tentunya dokter spesialis saraf biasanya akan menindaklanjuti dengan entah bisa dengan pemeriksaan CT scan lagi ya, pemeriksaan kepala lagi ataupun pemeriksaan lainnya yang terkait. Karena memang tidak sewajarnya seperti itu. Jadi misalnya sudah stroke, biasanya memang akan sedikit-sedikit keluhan-keluhan terkait saraf ya, nyeri kepala, kesemutan itu memang mungkin masih ada, cuman memang tidak akan mengganggu segitunya. Nah, memang harus segera diperiksakan kembali apabila keluhan tersebut sudah mengganggu aktivitas sehari-hari pada pasien. Seperti itu Mbak Nisa. Terima kasih juga Dokter Tommy Yahya ya, dan keluarga Fas masih punya waktu sampai berakhir nanti di jam 10 pagi melalui 314330 ataupun juga via SMS dan WhatsApp-nya di 0815 78709640 nya. Dan di RSU Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang ini juga ada paket fisioterapi untuk stroke-nya ini dengan biaya 339.000. Anda sudah mendapatkan konsultasi dokter spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi medik dengan satu tindakan dan juga satu exercise ya, 8 kali terapi. Bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Subhanul Waton di Jalan Magelang kilometer 8 Tegalrejo Magelang ya. Teleponnya di 0293 291 1900. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi keluarga Fas ya. Solusi sehat bersama dengan RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang dan masih bersama dengan Dr. Tommy Yahya.